Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat At-Tariq, tepatnya pada ayat ke-13, yaitu firman Allah, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan fasl. Kita lanjutkan ayatnya, nanti kita baca tafsirnya. Wa ma huwa bil hazl. Dan tidaklah Al-Quran sesuatu yang sendagura atau yang sia-sia. Innahum yakiduna kaidah. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir membuat rencana jahat. Wa akidu kaidah, dan kata Allah, aku akan membalas rencana jahat mereka. Famahilil kafirin, berilah tangguh atau tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Amhilhum ruwaidah, aku memberikan sedikit tenggang waktu kepada mereka. Ini bagian terakhir dari surat At-Tariq. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Innahu ay al-Quran. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu hubungan atau kaitan antara yang dijadikan sumpah oleh Allah dengan inti sumpahnya. Allah bersumpah, was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadj', demi langit yang turun darinya hujan dan demi bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan inti dari sumpahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan yang fasal. Sedikit murajaah, apa kaitannya? Kaitan antara al-muqsam bi dan al-muqsam alaih.
Hubungan kaitan antara yang dijadikan sumpah oleh Allah dengan inti sumpah ini. Nah, man yujib? Ada yang bisa menjawab? Wah ya? Taib Hasan, barakallahu fiik. Kata para ulama, hubungannya Allah bersumpah dengan langit yang darinya turun hujan, yang mana dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan yang dulunya bumi kering kerontang, mati, hidup dengan diturunkannya air hujan. Al-Quran Allah turunkan untuk menghidupkan hati manusia. Itu kaitannya. Hujan diturunkan oleh Allah untuk menghidupkan bumi yang mati, sedangkan Al-Quran diturunkan untuk menghidupkan hati yang mati. Seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul yang menyuruh kalian untuk menghidupkan kalian, yaitu menghidupkan hati kalian dengan tauhid, taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Quran dan juga malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran dinamakan Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war. Malaikat turun pada malam Lailatul Qadar, dan juga Ar-Ruh. Malaikat Jibril dinamakan Ar-Ruh karena Jibril turun dengan membawa Al-Quran yang ibaratnya seperti roh dalam jasad manusia. Manusia tanpa roh mati. Demikian pula hati tanpa Al-Quran, hati yang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kaitan antara yang dijadikan sumpah dengan inti sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ai Al-Quran, innahu di situ maksudnya Al-Quran. La qaulun fasl, adalah ucapan yang fasl. Ucapan yang memisahkan, membedakan, yaitu antara hak dan yang batil, antara at-tauhid dan asyirk, antara yang hak dengan yang batil. Ini adalah salah satu sifat Al-Qur'anu Al-Karim. Kata Syekh, ay hakun wasidqun. Kenapa dikatakan Al-Quran qaulun fasl? Karena Al-Quran semuanya hak dan Al-Quran semuanya benar. Wa bayyinun wadih, dan terang benderang. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita ingin perjelas tentang sifat-sifat Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Ar-Rasul SAW dan juga para al-ulama. Yang pertama wajib kita yakini Al-Quran adalah kalamullah. Seperti yang sudah kita sering sampaikan, dan ini yang disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma kalamullah. Apabila ada salah satu dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran yang dibaca oleh Rasul, yang dibaca oleh para sahabat, yang dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat, itu adalah kalamullah. Dan sepakat Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dalilnya ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Allah membedakan antara penciptaan makhluk dengan perintahnya, yaitu diantaranya Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ar-Rahman, demi Allah yang maha penyayang. 'Allamal Quran, dia yang mengajarkan Al-Quran.
khalaqal insan. Dan dialah yang menciptakan manusia. Allah membedakan antara menurunkan, mengajarkan Al-Quran dengan menciptakan manusia. Kata para ulama, berarti Al-Quran bukan makhluk ciptaan Allah, namun Al-Quran kalam Allah, dan kalam Allah adalah sifat Allah. Bahkan dalam kitab-kitab akidah ulama sepakat, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah, Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Dan ini yang juga ditegaskan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah. Imam Tahawi murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Tahawi punya guru namanya Imam Al-Muzani. Imam Muzani muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Tahawi rahimahullah mengatakan, wa innal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qaulan wa anzalahu ala rasuli wahyan wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan wa aikanu annahu kalamullah bil haqiqah laisa ka kalami al barriyati. Kata Imam At-Tahawi, sesungguhnya Al-Quran kalamullah, darinya berasal dan kepadanya lah akan kembali. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah, Allah yang berbicara dengan Al-Quran tersebut, dan nanti pada hari kiamat akan kembali kepada Allah. Seperti dalam hadis yang sahih, pada waktu mau terjadinya hari kiamat, Allah angkat Al-Quran dari mushaf, Allah angkat dari dada orang yang menghafalkannya, sampai tidak ada lagi Al-Quran di atas muka bumi ini, maka tegaklah hari kiamat atas orang-orang kafir. Itu makna dari wa ilaihi ya'ud, kepadanya akan kembali. Kemudian kata beliau, wa anzalau ala rasuli wahyan, dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibenarkan oleh orang-orang yang beriman. Wa aikanu, dan orang beriman, para sahabat tabi'in sepakat, kaum muslimin mengatakan Al-Quran kalamullah bil haqiqah, secara hakiki ya bukan seperti ucapan manusia, laisa ka kalami al barriyah. Kemudian beliau mengatakan, Imam Tahawi berkata, faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafara. Barang siapa yang mendengarkan Al-Quran dan dia mengklaim Al-Quran adalah ucapan manusia, maka dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wa qadzammahu Allah wa abahu wa au'adahu bisaqar haitsu qala sa'uslihi saqar. Dan kata beliau, dan sungguh Allah telah mencela, Allah telah mengancam orang-orang yang mengatakan Al-Quran ucapan manusia dengan firman-Nya sa'uslihi saqar, dan aku akan memasukkannya ke neraka saqar. Ya, kemudian kata beliau, falamma aikonna anallaha dzammahu wa au'adahu bisaqar liman qala in hadza illa qaul bashar aikonna annahu kalamu khaliqil bashar laisa ka kalami al bashar. Kata beliau, ketika kita sudah tahu Allah mencela, mengancam mereka dengan neraka sakor, yaitu bagi yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia, maka kami yakin, Ahlussunnah yakin, Al-Quran adalah kalamullah, ucapan khaliqul bashar, bukan ucapan manusia. Ini yang pertama wajib yakin tentang Al-Quran. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kemudian yang kedua wajib diyakini, Al-Quran semuanya hak, tidak ada kebatilan di dalamnya. Seperti yang Allah firmankan, la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan sama sekali di dalam Al-Quran, baik di belakang maupun di depannya. Semuanya adalah apa? Hak, al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Rabbmu, yaitu dalam Al-Quranul Karim. Ini yang wajib untuk diyakini. Semua yang ada dalam Al-Quran adalah hakun. Seperti yang juga dikatakan oleh Syekh tadi, ay hakun wasidakun. Allah mengatakan, waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar, lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan juga ditegaskan dalam khutbatul hajah yang kita sampaikan tadi, fa inna asdaqal hadithi
kitab Allah. Sebaik-baik, sejujur-jujur, sebenar-benar ucapan adalah kalamullah. Demikian pula wajib diyakini bahwasanya Al-Quran tidak akan mungkin ada kontradiksi di dalamnya. Nggak ada kepelin-pelanan atau yang disebut dengan mencela-mencela, tidak ada sama sekali. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi isi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapatkan banyak pertentangan kontradiksi. Al-Quran hakun wasidakun. Sebagaimana juga firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna firman-firman Rabbmu sidqan wa adla, yang jujur dan penuh dengan keadilan. Ini yang wajib diyakini tentang Al-Quran. Dan Allah juga mengatakan, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Cuma yang bisa mengambil manfaat hanyalah orang bertakwa. Sebetulnya Al-Quran petunjuk bagi semua manusia, yang muslim maupun yang kafir. Cuma yang bisa mengambil manfaat darinya hanyalah orang bertakwa. Makanya Allah khususkan dengan kata-kata tadi, hudal lil muttaqin, yang mereka lapang dada dalam mencari kebenaran. Mereka membaca Al-Quran untuk mencari hidayah. Ya, adapun membaca Al-Quran untuk membantah Al-Quran, naudzubillahi min dzalik, tidak akan mungkin mendapatkan al-hidayah. Makanya ada dua ayat yang redaksinya berbeda, namun maknanya tadi sebagai hudal linnas, itu mencakup semua manusia. Al-Quran diturunkan kepada semua manusia, yang kafir maupun yang mukmin. Akan tapi yang bisa mengambil faedah hidayah darinya hanyalah apa? Hudal lil muttaqin. Kemudian kata Allah tadi, Al-Quran sebagai Al-Furqan. Ini yang disamakan juga dengan kata-kata la qaulun fasal. Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang apa? Al-batil. Demikian pula Al-Quran dikatakan oleh Allah, disifati Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka seorang muslim muslimah kalau mau mencari al-haq, mau tahu mana hak mana batil, kembali kepada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran la qaulun fasl. Ini yang wajib diyakini setiap muslim muslimah. Ai haqqun wa sidqun bayyinun wadihun. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan atas kalian Al-Quran yang jelas ayat-ayatnya, muhkamat, hunna ummul kitab. Itu hukum asalnya. Ayat-ayat Al-Quran semuanya muhkamat, terang benderang. Kitabun fusilat ayatu, Al-Quran kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. Cuma kalau ada yang nggak paham, bukan karena Al-Qurannya yang nggak jelas, namun apa? Kitanya yang apa? Masih kurang bisa memahami. Wa ukhra mutasyabihat, yang lainnya ada yang mutasyabihat, kata para ulama ini mutasyabihat yang nisbi, yang relatif. Hanya para ulama yang memahaminya. Intinya Al-Quran secara asal bayyinun wadihun. Kalau ada yang kurang jelas, kitanya yang apa? Masih belum memahami karena kekurangan kita dalam memahami. Maka fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian kata Allah, wa ma huwa bil hazl. Al-Quran bukan ucapan yang sendagura, yang sia-sia, ya. Ai jiddun laisa bil hazl. Al-Quran ucapan yang serius, yang sungguh-sungguh,
bukan sendagura, dan tidak boleh dibuat sendagura. Tidak boleh dijadikan canda tawa ataupun diperolok. Naudzubillah min dzalik. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini hukum orang yang memperolok Al-Quranul Karim, yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan canda. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran itu qaulun fasal laisa bil hazal. Bukan ucapan yang sendagura, ucapan yang main-mainan, ucapan yang sia-sia. Jiddun laisa bil hazal. Wa huwal qaulul ladzi yafsilu baina tawaif wal maqalat wa tanfasilu bihi al khusumat. Al-Quran adalah ucapan yang untuk membedakan antara kelompok-kelompok dan pernyataan-pernyataan, pemikiran-pemikiran, dan menyelesaikan berbagai macam perseteruan, pertikaian, perselisihan. Bahkan Allah sendiri telah memberikan kepada kita metode ketika ada perselisihan dalam urusan agama. Dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Kata Mujahid, seorang ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada Rasul, kembalikanlah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah metode Al-Quran ketika kaum muslimin berselisih, terutama dalam urusan agama, apalagi dalam urusan akidah. Kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Al-Quran la qaulun fasal, ucapan yang fasal, memisahkan antara hak dengan yang batil, yang menerangkan mana hak mana yang batil. Kalau kita mau ucapannya hak, kembali kepada Al-Quran. Ini kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini untuk menegaskan, kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada akal kita, hawa nafsu kita. Gak akan mungkin terjadi persatuan. Ini metode persatuan ala Al-Quran. Kalau berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan Allah tegaskan, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu baik dan pasti akibatnya akan baik. Ini sekali lagi, kalau kita mengaku beriman kepada Al-Quran, ini yang dijelaskan oleh Al-Quran. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dari akhir, ini adalah metode Al-Quran. Ketika ada perselisihan pendapat, farudduhu ilallahi war rasul. Karena Al-Quran la qaulun fasal laisa bil hazal wa ma huwa bil hazal wa huwa al qaul yafsil bain tawaif wal maqalat. Ini adalah kitab, adalah kalamullah, adalah firman Allah, ucapan Allah yang membedakan, memisahkan antara at-tawaif, kelompok-kelompok, dan juga ucapan-ucapan. Ucapan siapapun timbang dengan qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam masalah tauhid asma wa sifat, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, tidak di ruang, tidak di waktu. Ada yang mengatakan Allah bersatu dengan hamba-hambanya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, jelas Al-Quran mengatakan Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Kata Abdullah bin Abbas, kata Mujahid dari ulama salaf, mereka mengatakan istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy.
Allah mengatakan aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dia di atas semua hamba-hambanya. Masihkah kita tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang terang benderang, yang sangat jelas menerangkan Allah ada di atas al-arsy, di atas langit. Ditambah lagi dengan sabda Rasul, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, tidakkah kalian mempercayaiku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit. Ini metode Al-Quran. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kelompok yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka, yaitu kelompok Khawarij, nenek moyang kelompok teroris. Lawannya kelompok Murji'ah, pelaku dosa besar masuk surga langsung. Maka Al-Quran membedakan mana hak mana yang batil. Al-Quran mengatakan innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun mengampuni dosa selain syirik. Artinya pelaku dosa besar, ya, selain syirik tadi itu tidak kafir dan tidak kekal di dalam api neraka. Masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ulangi lagi, kelompok Khawarij ini dalam masalah hukum di dunia mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kelompok Murji'ah mengatakan imannya sempurna. Maka Al-Quran mengatakan laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangan mereka. Ini membantah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam. Al-Quran mengatakan tidak. Pelaku dosa besar tidak kafir. Kenapa? Hukumannya dipotong tangan bagi pencuri. Pencurian dosa besar. Seandainya pencurian itu dosa besar, keluar dari Islam, nggak dipotong tangannya. Dipotong apa? Lehernya. Man badala dinahu faktulu. Wa in ta'ifatani minal mu'minat tatalu fa aslihu bainahuma. Jika kedua kelompok dari orang beriman berperang, saling membunuh, maka damaikanlah di antara keduanya. Allah mengatakan mereka yang saling berperang masih minal mu'minin. Maka apa? Membantah kelompok Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar keluar dari al-Islam. Rasul SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya apa? Sendiri. Membunuh orang mukmin termasuk apa? Dosa besar yang mengurangi apa? Pahala. Ini sekali lagi Al-Quran dan Sunnah sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Ada kelompok yang misalnya mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Maka Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kalau ada yang mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, Allah katakan wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Ini adalah apa? Al-Quran menetapkan nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Inilah Al-Quran la qaulun fasal, ucapan yang fasal sebagai pembeda antara hak dengan yang al-batil. Kemudian ma'asal muslimin, Allah lanjutkan dengan firman-Nya surat At-Tariq ayat ke-15 dan seterusnya. Innahum ay al-mukadzibina li rasul walil Qur'an. Sesungguhnya mereka, yaitu yang mendustakan Rasul, yang mendustakan Al-Quran, yakiduna kaida, membuat rencana jahat, liyadfa'u bikaidimul haqqa wa yu'ayyidul batila, untuk mereka menolak kebenaran dan untuk mereka mensupport kebatilan. Dan inilah yang pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Kata para ulama, hubungan dengan Al-Quran la qaulun fasal, kemudian Allah mengatakan innam yakiduna kaidah. Kata para ulama, segitu terangnya Al-Quran, yang mana orang-orang musyrikin tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu Rasul SAW, maka datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Mereka nggak sanggup. Mereka tahu Al-Quran bukan ucapan manusia, itu kalamullah. Ya. Namun meskipun mereka nggak bisa membantah
ya. Meskipun mereka tahu Al-Quran sebetulnya itu adalah apa? Hak, ya. Namun tetap mereka apa? Membuat makar jahat terhadap Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak tersembunyi lagi bagi kita semuanya dalam sejarah, dalam sirah An-Nabawiyah. Ketika Rasul SAW mulai dakwah secara apa? Jahriyah, fasda bima tu'mar, sampaikan terang-terangan apa yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Rasul mengumpulkan karib kerabat beliau. Rasul SAW mendakwakan tauhid, qulu la ilaha illallah. Namun tetap apa? Orang-orang musyrikin bersikeras di atas akidah kufur syirik mereka. Di antaranya paman beliau sampai mengatakan tabban ya Muhammad alihada jama'tana, celaka kau Muhammad, apakah karena dakwamu ini kami dikumpulkan? Maka Allah bantah dengan firman-Nya tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan Rasul terus dakwah kepada tauhid. 10 tahun pertama tidak ada dakwah kecuali kepada tauhid. Untuk kaum musyrikin kembali kepada ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan semua sesembahan-sesembahan mereka. Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah mereka sombong. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina syai'in majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami yang banyak untuk mengikuti penyair yang gila? Rasul itu udah apa? Penyair yang gila gara-gara dakwah at-tauhid. Rasul SAW ketika mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah kalian akan selamat. Mereka menjawab ajalal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Orang musyrikin paham arti la ilaha illallah, yaitu menyembahnya kepada Allah. Namun mereka kenapa tidak mau mengucapkannya? Tahu resikonya, konsekuensinya, harus meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka menyembah banyak berhala. Kemudian Rasul tetap istiqomah meskipun dicaci maki, dilempari dengan kotoran ternak. Rasul pindah ke Taif dakwah, dilempari batu sampai berlumuran darah, tetap istiqomah di atas dakwah at-tauhid. Sampai orang musyrikin pun apa? Gerah menghadapi dakwanya Rasul yang tidak pernah berhenti. Bahkan semakin banyak yang mengikuti dakwah beliau. Sampai mereka membuat apa? Makar, rencana tersembunyi, mengumpulkan semua kabilah apa yang terbaik untuk mereka dalam menghadapi dakwah Rasul SAW. Rasul juga diboikot, paman beliau yang ikut-ikutan juga demikian. Maka mereka pun apa? Sepakat untuk membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liutsbituka au yukhrijuka au yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika mereka membuat makar untuk menahanmu atau memenjarakanmu, untuk mengusirmu atau untuk membunuh, dan mereka membuat makar jahat. Namun Allah mengatakan wa yamkurullah, Allah pasti membalas makar jahat mereka. Wallahu khairul makirin, Allah lah yang sebaik-baik membalas makar mereka. Ini juga sama, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa akidu kaida liidhal haq. Kata Allah, aku yang akan membalas makar jahat mereka. Liidhal haq, demi untuk menampakkan kebenaran. Harus yakini kebenaran itu pasti apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu mansurun wa mumtahanun. Bahwasanya kebenaran pasti ditolong, cuma memang harus lewat ujian. Seperti yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujian sampai terakhir Fathu Mekah. Itulah sunnatullah, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Walau karihal kafirun, kata Syekh, meskipun orang kafir mereka apa tidak suka, namun tadi pasti intansurullaha yang suruh wa yuthabbit aqdamakum wa lidaf'i ma ja'u bi minal batil, dan agar Allah meniadakan memerangi ataupun menghilangkan kebatilan. Wa yu'lam bihada manil ghalib, sampai terakhir siapa yang akan menang. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma butuh sabar, butuh al-istiqamah di atas kebenaran.
Fa innal adami adhaf wa ahqar min an yughalib al-qawiyal alim fi kaidihi. Karena manusia yang penuh dengan kelemahan tidak mungkin bisa mengalahkan Allah al-qawi, ya. Namun famahilil kafirin, namun berilah tenggang waktu kepada orang kafir, amhilhum ruwaida ay qalilan, sabar sedikit, jangan tergesa-gesa, ya, pasti kebenaran akan menang. Fasaya'lamuna aqibata amrihim hina yanzil bihim al-iqab. Ya, pasti mereka akan tahu akibat perbuatan mereka yang menentang Rasul, menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnatullah, sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi, al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kebenaran pasti ditolong dan ya mumtahan, diberi ujian. Contohnya sekali lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tadi Rasul mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tetap istiqamah di atas al-haq. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.